Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, pada kesempatan ini di TV Doa Bangsa yang kita cintai ini, kita akan membahas di pertemuan yang kedua, yaitu tentang makna iman kepada hari akhir, di mana kita akan membahas di buku siswa halaman 2 sampai dengan halaman 8. Kita akan membahas makna iman kepada hari akhir. Maka kita saksikan sama-sama. Baiklah, pada kesempatan yang kedua ini kita akan membahas makna iman kepada hari akhir. Makna adalah pengertian yang sudah menentu. Kita ambil istilah menurut ilmu nahwu shorof yang dipakai di pesantren-pesantren. Istilah yaumul qiyamah. Yaumul sama dengan dorob makan zaman, menunjukkan ruang waktu atau situasi kondisi. Sedangkan kiaman sama dengan masdar dalam bentuk muannas. Berarti yaumul qiyamah merupakan mudhof ilaih, atau dalam bahasa Indonesia adalah kata majemuk searti. Jadi yaumul qiyamah sama dengan ruang waktu atau situasi kondisi tegaknya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makna iman kepada hari akhir adalah meyakini, mengimani tegaknya janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada kesempatan ini Bapak mau kasih pekerjaan rumah ya bagi kalian, yaitu untuk melihat buku siswa yaitu Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti kelas 12, yaitu halamannya halaman 3, 4, 5, 6, 7 dan 8. Kalian nanti dapat memilih ayat-ayatnya, yaitu menulis termasuk menerjemahkan. PR-nya yang pertama adalah membuka relung kalbu halaman 3, Quran surat Al-A'raf ayat 172 dan Quran surat Toha ayat 15. Ya, silahkan kalian nanti menulis. Selanjutnya PR yang kedua mengkritisi sekitar kita, yaitu halaman 4 di buku siswa ya. Cermati karya Amrul Khalid dalam buku Revolusi Diri, judulnya Gempa yang Menjadi Rahmat. Silahkan kalian buka dan silahkan kalian bukan menulis tetapi di sini menyimpulkan dari sebuah alkisah tersebut. PR atau pekerjaan rumah kalian yang ketiga memperkaya hasanah halaman kelima, yang itu di sini ada tadarus ya. Yang pertama Quran surat Toha ayat 112 sampai 113 dan Quran surat Al-Baqarah ayat 38 dan Quran surat Toha ayat 23. Terus menganalisis dan mengevaluasi makna iman kepada hari akhir halaman 5 di sini. Surat Al-Baqarah ayat 177, Quran surat Al-Fatihah ayat 4, Quran surat Mumtahanan ayat 3 dan Quran surat Al-Anbiya ayat 97. Dari PR ini 1 sampai 3, 1, 2, 3 ini kalian pilih salah satunya ya, itu sebagai satu pekerjaan rumah yang kalian kerjakan di rumah. Selanjutnya kita akan membahas yaitu hari akhir menurut Al-Qur'an. Di sini hari akhir menurut Al-Quran ini ada 2. Yang pertama kiamat sugro, yang dikatakan kiamat sugro ini kiamat kecil. Yang kedua kiamat kubro atau kiamat besar. Kiamat sugro dijelaskan oleh surat Al-Imran ayat 185. Bunyi ayatnya, kullun nafsin daikatul maut wa innama tuwaffawna wujurakum yaumal qiyamah
Paman zuhzihal anin nas wa udkhilal jannah faqad faz wa mal hayatud dunya illa mataul gurur. Itulah yang selanjutnya Kiamat Kubro. Surat yang dibacanya adalah surat Takwir ayat 1 sampai dengan ayat 3, yaitu ida samsu kuwirat wa idan nujumul kadarat wa idal zibalul suyirat. Itulah salah satu ayat dalam pembahasan hari akhir menurut Al-Quran. Selanjutnya hari kiamat menurut ilmu pengetahuan. Yang pertama menurut ahli geologi. Di sini menurut ahli geologi, bumi terjadi dari gas. Dari gas, yang pertama bumi ini adalah gas. Lama kelamaan ini setelah diam, gas itu menjadi dingin. Maka dari gas yang masanya berat akan ke dalam, yang masanya ringan yang keluar menjadi kulit bumi. Yang di dalamnya ini yang masanya berat masih panas. Sehingga terjadinya sekarang itu letusan gunung berapi, maka massa yang di dalam ini berkurang. Maka akibat rotasi bumi ini semakin cepat. Maka dari semakin cepat ini bumi ini akan mengeluarkan bara api yang nasibnya seperti hanya meteor. Itulah hari kiamat menurut ilmu pengetahuan dilihat dari menurut geologi. Sedangkan menurut teori fisika ini, kalau suatu ketika sinar matahari tidak muncul atau cahayanya redup karena tenaganya sinar matahari ini habis, maka tidak ada putaran angin. Tidak ada putaran angin dan awan, berakibat hujan tidak turun. Selanjutnya tidak ada keseimbangan populasi kehidupan. Maka yang pertama gunung ini meletus tiba-tiba. Ombak bergulung. Terus air laut naik. Sehingga dengan demikian akan terjadinya satu kiamat. Itu menurut teori fisika. Baik menurut ilmu pengetahuan ini ada dua, menurut geologi ataupun menurut ilmu fisika. Bukti indrawi terjadinya hari akhir. Imam At-Tabrani dan Ibnu Katsir berpendapat bahwa telah diperlihatkan peristiwa-peristiwa yang menakjubkan di dunia ini. Yang pertama surat Al-Baqarah ayat 72 sampai 73. Dan surat Al-Baqarah ayat 260. Nah itulah sebagai satu gambaran dari bukti indrawi terjadinya hari akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari hari ini memberikan satu prolog kepada pertemuan yang ketiga, yaitu periode hari akhir. Kita bahas periode hari ini. Yang pertama yaumul ba'ats, yaumul hasyr dan sebagainya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari bisa bermanfaat untuk kita mempersiapkan diri menjadi orang yang beriman. Itulah yang kita bahas tentang makna iman kepada hari akhir. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari dari awal sampai akhir mudah-mudahan bisa bermanfaat, khususnya bagi pribadi kita, umumnya bagi kita semua. Kita tutup dengan kemasan dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.